Harta Bapak 2021 berapa, 2022 berapa, 2023 berapa. Ini mestinya KPK, ini kan ada peraturan KPK ya. Kita kan negara hukum ya Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini masih seputaran nyamuk yang berwolbachia ya. Kemarin ada RDP, rapat dengan pendapat Kemenkes dengan Komisi 9. Ini ada pernyataan dari Wakil Ketua Komisi 9 begini: digigit puluhan nyamuk Wolbachia, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI tak ada masalah. Ini mestinya orang pintar sih ini. Namanya dia itu lengkapnya ini. Ya, Emmanuel Melkiades Lakalena. Ya, jangan diplesetin ya, Melkinya jangan diplesetin. Jangan. Ya, nggak boleh diplesetin ya. Pak Melki ini ngomong begini, dia ini pintar loh mestinya pintar. Cuman nanti kita baca dulu deh. Ngomong digigit puluhan nyamuk nggak apa-apa. Ayo Pak, ikut ke rumah pelapak pemulung, nggak usah yang berwolbachia deh, yang biasa aja. Pak, kalau digigit nyamuk itu nggak ada masalah, ya nggak ada obat anti nyamuk. Bapak nih pintar mestinya. Apa pernyataan model apa ini? Kita akan bongkar kenapa orang itu kadang-kadang jadi hilang akal sehat itu karena sesuatu guys. Nanti kita akan bongkar karena apa dia hilang akal sehat. Kita baca ya guys ya. Kita baca. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena meyakini nyamuk Wolbachia akan menekan angka demam berdarah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melki, sapaan akrabnya, mengaku beberapa waktu lalu sempat uji coba digigit nyamuk Wolbachia. Yang bener Pak. Bapak uji coba doang ya, bukan hidup setiap hari sama nyamuk ya. Oh iya. Saya pribadi telah sampai di UGM Yogyakarta, tempat di mana Wolbachia itu diteliti. Sekalian tangan saya menguji puluhan gigitan nyamuk tersebut, tetapi tidak ada masalah, kata Melki kepada sejumlah wartawan di Kupang Rabu 29 November 2023. Wow, jadi di Kupang ini ya. Mana videonya Pak? Mana fotonya? Diminta kami percaya begitu aja. Ayolah Pak, ayo. Kalau Bapak uji coba, ayo. Buktiin gitu. Buktiin Bapak bahwasannya Bapak memang begitu. Terus kita disuruh percaya Bapak, ini yang warga NTT ya, ini wakil kalian. Melki bahkan sudah kembali dan melihat langsung ternak nyamuk Wolbachia itu, sehingga bagi dia hingga saat ini tidak ada masalah jika nyamuk itu disebar guna menekan angka demam berdarah. Bapak udah tahu nggak angka demam berdarahnya berapa? Aduh, udahlah Pak. Nggak semua rakyat itu bisa disajikan informasi begini aja tanpa kritis gitu. Nggak Pak, kita rakyat yang kritis gitu. Bapak udah tahu angka demam berdarah itu berapa Pak? Begini wakil rakyat ya. Pantas aja Kemenkes nggak berani ketemu rakyat langsung, ketemunya sama wakil rakyat. Begini modelnya wakil rakyat. Kalau ketemu rakyatnya langsung takut Kemenkes ya? Takut Kemenkes?
Tapi ketemu wakil rakyat yang model begini berani Kemenkes ya? Oh iya pantas aja Kemenkes. Ya, oh iya. Menurut Melki, aksi penolakan publik terhadap pencemaran nama Wolbachia karena masih kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat. Ayo diskusi terbuka. Kemarin kita diterima di Bappenas ya. Nanti kita upload itu ya fullnya Bappenas ya. Bappenas malah nerima. Kemenkes nggak berani. Terus DPR RI ini udah kita surati Komisi 9 nih. Terima Pak. Kita udah kirim surat buat Komisi 9. Ayo. Kita nih mau jadi rakyat yang taat hukum gitu Pak. Ya kan? Kirim surat kami. Ayo rapat dengar pendapat dengan rakyat. Bukan dengan Kemenkes saja. Komisi 9 DPR RI lanjut dia akan melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Jakarta untuk membahas pro dan kontra penyebaran nyamuk Wolbachia di seluruh Indonesia yang perlu segera direspon. Komisi 9 DPR RI akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pemerintah, dalam ini Menkes RI, untuk mendapatkan penjelasan terkait penyebaran nyamuk Wolbachia, ujar dia. Aduh. Sama rakyat gitu nah Pak. Temukan gitu. Menkes sama rakyat. Duh, kalian mau minta penjelasan, kalian nggak paham apa-apa. Susah. Kalian anggota dewan loh ini, pinter-pinter loh. Sebagai anggota DPR RI dari NTT, dirinya berharap ada kejelasan tentang berbagai macam catatan mengapa Wolbachia ini bisa menyebarkan mutasi genetik atau tidak. Ayo, kemungkinannya ayo. Jangan cuma dengar satu pihak. Kalau lu cerdas, Bapak Melki, ingat jangan kepleset ya, jangan kepleset. Bapak Melki. Jangan sampai kepleset pokoknya. Melki, jangan kepleset. Termasuk juga semacam zat tambahan lain yang masuk di nyamuknya atau tidak, di berbagai pertanyaan lain yang akan diminta ke Kemenkes untuk dijelaskan ke DPR RI. Meski menyebut nyamuk Wolbachia sudah teruji dan tidak berbahaya bagi manusia, dia sendiri sudah uji coba gigitan nyamuk Wolbachia namun tidak menimbulkan efek apapun. Percaya kalian? Percaya kalian? Ini udah uji coba. Percaya lu? Aduh Pak. Aksi penolakan di Kota Kupang karena Melki wajar dilakukan masyarakat karena belum adanya sosialisasi aktif yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu juga menjadi kecurigaan. Kenapa sosialisasinya nunggu penolakan baru sosialisasi? Lu sebagai anggota dewan mestinya cerdas dikit Pak, cepat tanggap gitu. Panggil rakyatnya, kenapa? Bukan malah panggil. Ya, aduh, udahlah. Tapi udahlah, ya ini ya beginilah kualitas. Ini bentar. Aksi penolakan itu menjadi catatan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk gencar melakukan sosialisasi. Didatengin. Kemenkes itu didatengin, nggak mau. Tetapi sebenarnya tidak ada masalah karena saat peluncuran di Kota Kupang, tepatnya di Kecamatan Oebobo, pada beberapa waktu lalu sudah coba dilakukan sosialisasi secara baik karena saya juga hadir bersama Menkes waktu itu, kata dia. Oke Pak Melki. Oke lah. Kita terima pernyataan Pak Melki ini. Cuman gua akhirnya Pak, karena Bapak mengeluarkan pernyataan seperti ini, akhirnya iseng kita Pak. Iseng kita nemu ini Pak. Kita bongkar dikit nggak apa-apa Pak ya. Ini Pak. Ini dari KPK, laman resmi KPK ya Pak. Ini LHKPN Pak, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ya Pak ya. Pak Melki ini tahun 2019 ini daftarnya. Ini banyak nih. Motor Suzuki, sepeda motor itu, kendaraan, alat transportasi dan mesin itu 1M. Tanah dan bangunan 2M. 2019 loh ini guys. 2019. Belum pandemi, belum. 2019 ini belum pandemi. Ya, udah kaya memang. Ya, jadi totalnya 2019 ini berapa Pak? 6 miliar sekian itu Pak ya. Harta bergerak lainnya, surat berharga, wah, kas dan setara kas ya, pokoknya total harganya total hartanya itu 6M sekian ya, 6M itu kecil-kecil hurufnya itu, angkanya itu, ya 6M. Terus, karena saya iseng Pak, saya pengen tahu Pak, harta Bapak tahun 2020 gitu Pak. 2020 kita pengen tahu gitu. Dapat Pak, ada di LKPN resmi KPK ada Pak. Nih 2020. Ya kan? Itu dari laman resmi KPK loh ini Pak. Ya ini memang untuk publik. Saya suka iseng gitu Pak.
kalau ngelihat pejabat yang ngomongnya kadang-kadang pro sama sesuatu gitu. Karena ada kemungkinan Pak ya, ada dugaan endorse. Itu, ada kemungkinan itu. Kenapa seseorang bisa ngomong kayak itu Pak, dokter-dokter sales vaksin itu, dia kan endorse, ya langsung cek rekening deh tuh. Terus mereka ada tuh Pandu Riono sama Ngabila ngomong kita dibayar, tai lalu. Nah ini sekarang lu lihat nih, 2020 nih, Melki dari yang tadi 6, sekian miliar ya, 2020 setahun aja nih guys. Wow, naik ya Pak ya, 7M. Oh, iya Pak ya. Yang lebih topnya lagi Pak, Bapak ini nggak melaporkan LHKPN di 2021, 2022, 2023 ya Pak? Hah? Kok nggak dilaporin Pak? Harta Bapak 2021 berapa, 2022 berapa, 2023 berapa? Ini mestinya KPK, ini kan ada peraturan KPK ya? Kita kan negara hukum ya Pak? Ada loh peraturan KPK itu, ini langsung aja ya. LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Bapak 2020, 2021 ada. 2019, 2020 ada. 2021, 2022 nggak ada. Kemana LHKPN-nya? Kenapa nggak dilaporin ke KPK Pak LHKPN? Bapak dapat cuan banyak apa? Bapak jadi endorser juga kah Pak? Bapak ini wakil rakyat atau wakil pemerintah sih Pak? Menurut kalian gimana guys? Iyalah, ini Pak Melki perlu kita kulitin dikit ya hartanya ya. Pantas saja kayaknya Pak Melki ngomong begini ya, nggak apa-apa. Kira-kira dapat cuan nggak Pak Melki? Maaf ya Pak Melki, Bapak itu wakil rakyat, wakil kami. Walaupun Bapak bukan di daerah pemilihan saya, tapi Bapak duduk di gedung Dewan itu mewakili rakyat se-Indonesia itu. Pernyataan Bapak ini untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kami curiga Pak, kami sudah curiga Kemenkes memang sarang mafia. Apalagi kalau Bapak ngomong begini, kira-kira apa Bapak ini dapat bagian dari mafianya? Nanya aja saya Pak. Karena LHKPN Bapak 2019, 2020 itu ada. 2021 nggak ada Pak, 2022 nggak ada Pak. Atau mungkin kami belum dapat Pak. Atau gimana Pak? Kalaupun ada berapa jumlahnya Pak? Kira-kira menurut kalian guys, ini orang ngomong begini nih, itu karena akal sehat atau karena cuan? Jawab dengan komentar yang baik di bawah. Segitu aja, gua nggak usah banyak-banyak. Ya Pak Melki, ingat jangan kepleset guys. Melki, gua Babe Aldo, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK diem aja nih ya? Apa karena nggak ada kepentingan politik kali ya? Atau gimana KPK? Masa diem aja? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.